Selamat siang Mbak Tita, bener ya Mbak Tita? Iya, betul Bu. Selamat siang juga Ibu. Gimana nih kabarnya Mbak Tita hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja kabarnya. Alhamdulillah ya, nggak sakit Mbak Tita? Sakitnya sudah sebelum UTS. Oh, Jadi, sudah? Iya, jadi udah habis duluan tenaganya sebelum UTS gitu. Oh gitu, soalnya kan sekarang juga musim sakit ya. Iya, betul. Waktu itu sakit apa Mbak Tita? Waktu itu saya komplikasi juga sih Bu. Kayak waktu itu saya ada batuk, pilek, radang, demam, ada kena diare juga. Jadi pokoknya double langsung bertubruk kena semua sakitnya. Oh gitu. Hmm. Berapa hari Mbak Tita sakitnya? Sebenarnya sakitnya kalau buat batuk pileknya kayak sampai sebulanan lebih ya Bu. Cuman kalau misalnya yang berat-beratnya yang kayak demam, diare itu sekitar 4 sampai 5 harian lah. Gitu. Mbak Tita nggak berarti izin gitu kegiatan atau Mbak Tita sedang melakukan kesibukan apa sih? Aku izinnya itu cuman di satu mata kuliah aja Bu. Sisanya kebetulan ternyata kayak dari dosennya, oke kita daring gitu. Oh gitu, kebetulan ya Iya, untungnya ya. untung banget. Oh, ya, Mbak Tita asalnya dari mana ini? Saya dari Jawa Barat Ibu. Oh, dari Jawa Barat. Jawa Barat mana kok? Logatnya seperti berbeda gitu ya? Iya, soalnya kebetulan walaupun saya lahir besar di Jawa Barat, tapi ibu saya sendiri tuh Jawa Tengah gitu. Jadi saya ada paham dikit-dikit dan emang ya ke bawah gitu logat-logatnya. Kalau di Jawa Tengahnya Jawa Tengah mana Mbak Tita? Di Purbalingga. Oh, di Purbalingga. Kalau Jawa Baratnya? Jawa Baratnya di Indramayu. Oh, di Indramayu. Besar di Indramayu jadi ya? Iya, dari lahir besar di Indramayu di sana. Oke Mbak Tita, barusan sudah perkenalan sedikit ya. Iya. Juga kurang tahu nih kesibukan Mbak Tita akhir-akhir ini. Boleh Mbak Tita memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, jadi nama lengkap saya Tita Pratiwi Bu. Biasa dipanggilnya itu tadi Tita. Saya dari jurusan teknik mesin. Teknik mesin gitu. Kesibukannya Mbak Tita akhir-akhir ini selain UTS apa nih? Kesibukan akhir-akhir ini selain UTS yang pastinya tetap ada tugas terus laprak-laprak, karena walaupun ya udah memasuki masa-masa ujian itu namanya dia dosen tetap gitu ada ngasih tugas, ada ngasih laprak. Terus juga saya semester ini juga ketambah mau ada sempro skripsi gitu. Oh, sempro skripsi semester ini. Iya, betul. Berarti sekarang sudah mulai menyusun ya Iya, proposalnya. udah mulai Bu. Semoga dilancarkan ya Mbak Tita. Iya. Kan tadi Mbak Tita sudah berkenalan nih. Sekarang izinkan saya memperkenalkan diri ya Mbak Tita. Iya. Di sini nama saya Dwi Putri. Saya dari Departemen Bimbingan dan Konseling. Di sini kita akan melaksanakan konseling ya Mbak Tita, yang dimana nanti Mbak Tita dipersilahkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami Mbak Tita. Nah, kemudian di sini Mbak Tita boleh menceritakan apapun permasalahan yang ingin Mbak Tita selesaikan, tapi nanti kita akan berfokus pada solusi ya Mbak Tita. Jadi kita mencari solusi bersama-sama, yang pastinya nanti juga solusi itu timbul dari diri Mbak Tita sendiri. Dan saya hanya membantu Mbak Tita untuk menemukan solusi yang akan menjadi jalan keluar dari permasalahan Mbak Tita. Kemudian di Mbak Tita tenang saja. Di sini dalam ruangan ini kita akan menjaga kerahasiaan cerita Mbak Tita, sehingga cerita Mbak Tita tidak akan keluar dari ruangan ini ya. Jadi kita sama-sama menjaga kerahasiaan cerita ini ya Mbak Tita. Iya. Nah, kemudian Mbak Tita setelah ini ada kegiatan lain atau gimana? Di sini saya mau langsung pulang sih Bu, karena kebetulan udah nggak ada kelas lagi. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita akan laksanakan konseling ini selama 20-30 menit. Apakah Mbak Tita bersedia? Iya, bersedia Bu. Oke, Mbak Tita bersedia ya. Mbak Tita kesini juga karena diri sendiri atau karena paksaan untuk datang ke sini Mbak Tita? Kebetulan emang mau saya sendiri sih Bu. Maunya Mbak Tita sendiri, jadi tidak ada keterpaksaan ya. Iya, betul. Karena Mbak Tita dengan sukarela datang ke sini ya, jadi Mbak Tita bisa menceritakan secara gamblang apa yang menjadi permasalahan Mbak Tita, sehingga nanti akan mempermudah kita semua untuk
menemukan solusi yang akan menjadi jalan keluarnya. Seperti itu ya Mbak Tita. Iya Bu, oke. Ada yang ingin ditanyakan Mbak Tita mengenai Nanti selain konseling itu kan pasti ngobrol-ngobrol Bu. Nanti apakah ngobrol-ngobrol aja atau ada kegiatan lain pas selama konseling nanti? Kalau di pertemuan pertama ini kan kita pertemuan pertama ya Mbak Tita. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu aja Mbak Tita, cerita-cerita dulu. Nanti Mbak Tita menceritakan permasalahannya itu apa, bagaimana yang Mbak Tita alami, terus kira-kira solusi yang akan Mbak Tita lakukan ke depannya itu bagaimana. Nanti kita bahas dalam sesi kali ini. Namun nanti kalau misal belum mencukupi, maka kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dan kita akan menjadwalkan ulang untuk pertemuan berikutnya. Iya. Seperti itu. Iya Bu, paham. Masih ada yang ditanyakan lagi Mbak Tita? Kayaknya untuk sekarang nggak ada sih Bu. Nggak ada ya. Iya. Mbak Tita apa sudah siap ini untuk bercerita? Sudah siap. Sudah siap ya. Oh ya, untuk itu saya izin untuk mencatat ya Mbak Tita, mencatat hal-hal yang nanti menjadi poin-poin untuk penyelesaian dari permasalahannya Mbak Tita ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu Mbak Tita sudah siap untuk bercerita? Sudah siap. Oke, kalau gitu apa nih yang menjadi dorongan Mbak Tita untuk datang ke sini? Jadi akhir-akhir ini itu saya ngalamin kecemasan gitu, dan kecemasannya udah lumayan mengganggu aktivitas saya sih Bu akhir-akhir ini gitu. Kecemasan yang mengganggu akhir-akhir ini. Iya. Kecemasan yang seperti apa itu Mbak Tita? Kecemasan ini sih Bu, kalau misalnya ngerjain tugas-tugas apa laprak gitu-gitu, termasuk ya ini ngerjain proposal juga, karena kan proposal itu kan kayak setiap minggunya ditargetin gitu. Nah, minggu ini bab berapa itu biasanya saya tuh cemas gara-gara itu. Mbak Tita cemas kira. Nah, untuk proposalnya itu ditargetin dan setiap minggu harus sesuai target gitu. Apakah ada yang tidak sesuai target, temannya Mbak Tita yang tidak sesuai target, atau mungkin Mbak Tita sendiri pernah nggak sesuai target gitu Mbak Tita? Untuk sejauh ini masih sesuai target, cuman itu tadi Bu, karena kayak setiap bagian itu pengerjaannya tuh benar-benar satu minggu semua. Jadi apa ya, saya tuh setiap ngerjainnya tuh selalu kayak cemas, panik gitu loh Bu, karena menurut saya itu kayak waktunya bentar banget gitu, apalagi kan ini berhubungannya sama tugas akhir gitu, hal yang paling susah selama perkuliahan gitu. Iya, saya paham Mbak Tita. Tugas akhirnya ya dalam waktu 1 minggu itu harus sesuai target. Iya. Nah Mbak Tita itu kan mengalami kecemasan di situ juga ya. Nah Mbak Tita itu ketika cemas itu ada dampaknya nggak dari cemasnya Mbak Tita itu? Apakah tugasnya itu nggak selesai atau bagaimana? Dampaknya itu jadi saya tuh kalau misalnya udah detik-detik saya mau ngerjain tugas tuh pasti saya tuh kayak deg-degan gitu loh Bu. Terus kalau misalnya tiba-tiba di grup ada notif atau misalnya dosennya ngasih tugas tapi kayak di luar jam itu, kayak saya tuh benar-benar bisa langsung kayak keringet dingin sekujur badan gitu loh. Karena ibaratnya kayak lagi tenang-tenangnya tiba-tiba ada notif tugas itu langsung bener-bener panik. Apalagi kalau misalnya tugasnya tuh kayak misalnya contoh tentang menganalisis atau apa yang menurut saya tuh susah, itu saya tambah cemas lagi sih, tambah panik lagi gitu. Dari paniknya Mbak Tita itu apa yang Mbak Tita lakukan? Apakah sesuatu yang Mbak Tita lakukan itu berdampak untuk diri Mbak Tita ataupun untuk tugasnya Mbak Tita gitu? Kalau yang saya lakukan itu biasanya ini sih Bu, saya tunda dulu, yaitu biar rasa cemas sama paniknya hilang gitu. Saya biasanya tunda dulu gitu loh, baru akhirnya ya udah setelah menunda itu akhirnya saya baru ngerjain. Biasanya ngerjainnya ya jadinya mepet deadline gitu. Kalau mepet deadline itu mungkin karena kebanyakan tugas-tugas yang sampai
bikin Mbak Tita bingung gitu ya karena cemas akhirnya ngerjakannya mepet deadline gitu. Terus kayak tingkat kesulitannya juga makin semester tugasnya tuh kayak makin susah. Terus udah gitu dari lapraknya saya kan ya kan teknik ya, jadi yang apa selain tugas ada laprak juga ya, emang kayak setiap minggu bikin. Nah itu makin semester tuh ketentuan lapraknya tuh kayak makin banyak gitu loh Bu, kayak isi-isinya peraturan-peraturannya jadinya tuh nambah ini lagi gitu loh. Jadi kalau laprak itu ketentuannya mesti berbeda-beda gitu ya? Iya, kayak makin next semester itu kan pasti ganti dosen, ganti asisten lab gitu. Nah itu ketentuannya kayak makin banyak gitu loh Bu soal lapraknya. Jadi ya akhirnya makin banyak, saya makin tambah cemas kerjainnya gitu. Oke, Mbak Tita kan dari tadi kayak cemas gitu ya, maksudnya menceritakan tentang kecemasannya Mbak Tita. Kalau di rating dari angka 1 sampai 10, kira-kira kecemasan Mbak Tita itu ada di angka berapa? Ada di angka berapa ya? 7. Iya. Oke, kalau di angka 7 berarti kan itu kayak urgent banget gitu ya Mbak Tita, kayak cemas banget gitu ya. Berarti kan memang harus diselesaikan gitu kecemasannya ya. Nah, sebelum datang ke sini, apa yang Mbak Tita lakukan untuk mengatasi cemasnya Mbak Tita itu? Kalau biasanya ya itu tadi, saya tunda-tunda dulu biar kayak rasa panik cemasnya jadi hilang, tapi kan itu malah jadinya saya ngerjainnya mepet deadline ya Bu. Betul. Atau biasanya ini sih saya ini ada berhubungan dengan agama ya, biasanya saya tuh kalau misalnya lagi cemas atau panik tuh ini sih Bu, suka kayak apa ya, iniin sholawat gitu. Baca sholawat gitu kalau cemas. Iya. Oke, Mbak Tita. Nah, menurut Mbak Tita ketika Mbak Tita baca sholawat, terus kayak Mbak Tita menunda tugas itu, terus juga menundanya dengan mungkin membaca sholawat dan lain-lain gitu ya, Mbak Tita merasa efektif nggak dengan cara seperti itu? Apakah kecemasan itu berkurang dengan seperti itu atau bagaimana? Berkurang, cuman nggak sepenuhnya. Jadi kalau dibilang kurang efektif apa enggak ya kurang sih Bu, karena ya itu kayak misalnya yang saya tunda malah jadinya saya ngumpulinnya mepet deadline, bahkan kayak hampir telat gitu ngumpulinnya. Kalau dari pernyataan Mbak Tita barusan bisa disimpulkan ya kalau misalnya Mbak Tita melakukan cara itu, tapi caranya itu dengan menunda dan akhirnya akan membuat Mbak Tita juga kelabakan sendiri gitu ya di belakang, soalnya mepet deadline gitu mengumpulkannya. Oke, nah kira-kira nih Mbak Tita, Mbak Tita ada solusi nggak nih untuk kecemasannya dari Mbak Tita itu? Kalau dari saya mungkin ya Bu, saya pengen ini sih Bu, tetap apa mencoba buat menghadapi. Jadi ibaratnya walaupun saya nih udah secemas apapun, saya tetap mau paksain buat ngerjain. Karena selama ini saya ya nggak pernah maksain. Kalau misalnya udah mulai panik apa sih, ya udah saya selalu kayak udahlah tunda dulu gitu loh. Belum pernah mencoba buat tetap memaksakan diri buat ngerjain gitu. Mbak Tita memaksain diri buat ngerjain gitu ya. Iya. Nah, kira-kira kalau Mbak Tita, maksudnya masih dalam kecemasan ini ya Mbak Tita dalam kondisi cemas, Mbak Tita bisa bayangkan nggak kalau dalam kondisi cemas tapi Mbak Tita tetap maksain, itu kira-kira gimana? Mbak Tita mengerjakannya itu bagaimana? Mengerjakannya ini ya Bu, karena emang pengen saya paksain, paling saya ngerjainnya juga itu sedikit-sedikit gitu, karena pastinya saya juga nggak yakin sih bakal bener-bener konsen 100% gitu di saat kayak masih cemas tapi dipaksain. Paling saya ngerjainnya itu benar-benar dikit-dikit banget gitu. Betul sih, betul kata Mbak Tita ya. Jadi kita kalau mau mengerjakan dalam keadaan cemas, tapi kan kita juga tidak ingin ya kalau menunda-nunda lagi, nanti malah semakin mepet deadline, semakin kelabakan gitu ya Mbak Tita. Jadi Mbak Tita mengerjakan pelan-pelan gitu ya. Iya. Oke, Mbak Tita pernah membayangkan nggak kalau misal nih Mbak Tita kan udah waktu dapat tugas kan Mbak Tita, aku tuh cemas jadi nanti aja dulu ngerjakannya. Nah ketika mepet deadline ternyata Mbak Tita juga
belum selesai itu tugasnya. Nah, Mbak Tita pernah nggak kayak membayangkan Mbak Tita itu hari itu sedang tidur, terus besoknya kebangun ternyata tugasnya Mbak Tita sudah selesai dan Mbak Tita nggak punya kecemasan itu tadi dan tugasnya sudah selesai gitu? Pernah sih, aku pastinya sih pengen banget sih kayak gitu, kayak ada momen dimana gak cemas gitu pas ngerjain tugas, ada sih, ada. Nah gitu perasaannya Mbak Tita bagaimana? Perasaannya yang pasti ya itu ya lawannya dari cemas, jadi tuh tenang, terus tuh kayak ngejalanin hari tuh bener-bener bisa fokus, kayak misalnya lagi di kelas ya udah gitu fokus dengan materi yang lagi dibahas di kelas ya, entah itu dari presentasi kelompok apa dari penjelasan dosen, jadi kayak udah kayak pikiran tuh nggak melalang buana kayak aduh tugas ini, aduh laprak ini gitu loh. Betul ya Mbak Tita. Mbak Tita pernah ada bayangan kayak gitu ya. Nah kalau misalnya nih Mbak Tita itu pernah nggak ya kepikiran kayak aku tuh nggak punya kecemasan gitu. Gimana kalau misal Mbak Tita itu tidak punya kecemasan itu? Jadi setiap ada tugas yang datang Mbak Tita kayak oh tugas ini ya udah nanti dikerjain aja di sini kayak gitu. Jadi Mbak Tita nggak ada kecemasan sama sekali dari notif yang datang itu. Mbak Tita tidak merasakan kecemasan. Bagaimana perasaan Mbak Tita ketika Mbak Tita bisa seperti itu? Saya ngerasanya bakal ini sih Bu, bakal santai, terus kayak nggak berasa diburu-buruin sama waktu gitu loh Bu, itu sih rasanya. Seperti itu ya, nggak diburu-buruin sama waktu. Dan juga Mbak Tita pastinya lebih tenang gitu ya. Iya betul Bu. Oke Mbak Tita, kemudian kalau Mbak Tita nih sebelumnya kan yang dilakukan Mbak Tita kan bersolawat gitu ya, terus juga menunda tugasnya. Nah jadinya itu seperti apa? Apakah Mbak Tita menyelesaikan tugasnya atau tugasnya itu ada yang terlambat ngumpulinnya gitu? Kalau untuk terlambat nggak ada yang terlambat sih Bu, cuman ya seringnya ya itu ngumpulinnya mepet deadline, kayak sejam terakhir, 2 jam terakhir baru ngumpulin, bahkan pernah 30 menit terakhir itu baru ngumpulin gitu, pernah. Seperti itu. Nah ketika mepet deadline itu Mbak Tita masih cemas gitu nggak? Maksudnya mengumpulkannya sudah mepet gitu ya, apakah sudah merasa sangat tenang atau masih agak nggak tenang? Jujur masih nggak tenang sih Bu, kayak mikirin ini sih, kayak aku tuh pas ngerjain konsep enggak ya, jawabannya bener apa enggak, karena kan ya pas lagi ngerjainnya cemas itu apa ya, kadang tuh ada kejadian dimana saya tuh jawabnya tuh kayak keliru gitu atau kurang pas, jadi pas waktu saya mau ngumpulin cek lagi kayak ya kok aku jawab ini ya harusnya kan gini gitu loh, kayak ngerasa kurang puas, tapi ya balik lagi karena udah mepet jadi udah saya kumpulin gitu loh Bu. Jadi langsung dikumpulin gitu ya. Tapi sebelumnya tetap ada kecemasan gitu ya. Iya. Nah kira-kira nih Mbak Tita ada nggak kayak suatu hal atau rencana dari Mbak Tita sendiri untuk menghilangkan kecemasan itu? Kalau sejauh ini ya Bu, saya pengen ini sih mengalihkan dengan aktivitas yang lebih positif mungkin ya. Cuma untuk aktivitasnya apa saya belum tahu, karena selama ini apa ya saya ngalihinnya tuh ke aktivitasnya yang kayak kurang bermanfaat gitu loh Bu, kayak scroll TikTok gitu. Kira-kira nih hal positif yang sudah ada di bayangan Mbak Tita itu sama sekali belum ada atau sudah ada? Saya itu kan cemas itu selain karena tugas yang makin susah itu, saya juga kadang saking banyaknya tuh sampai saya tuh bingung ya Bu, kayak jadinya cemas. Terus kalau ngerjain itu tuh kayak ya udah sedih pikirannya aja dulu, misalnya jam segini lagi kepikiran matkul ini, jadi ya udah ngerjain tugas matkul ini, jadi itu kadang masih bingung gitu loh Bu, nentuin mana yang harus dikerjain mana yang enggak. Jadi mungkin next saya pengen ini sih, kayak setiap tugas misalnya dalam seminggu itu saya petain atau saya tulis gitu, terus saya
diurutin kayak dari yang paling susah ke yang paling mudah, jadi yang saya kerjain yang paling susah dulu, atau kalau nggak gitu yang deadline-nya paling cepet dulu gitu. Rencananya Mbak Tita seperti itu ya. Iya. Nah, kira-kira dari rencana yang Mbak Tita berikan barusan ya, solusi yang Mbak Tita sampaikan barusan, kira-kira itu efektif atau tidak Mbak Tita menurut Mbak Tita? Kalau menurut saya akan efektif ya Bu, akan berdampak. Cuman untuk seberapa besar efektifnya saya juga belum tahu karena kan belum nyoba juga gitu. Kemudian kan itu Mbak Tita akan memetakan ya, entah itu dari deadline-nya paling mudah atau gimana. Itu kan lebih ke manajemen waktunya ya. Nah, untuk mengurangi kecemasannya, Mbak Tita melakukan, tadi kan bilangnya lebih melakukan ke hal yang kurang positif gitu, kayak scroll TikTok. Mungkin Mbak Tita akan melakukan ke hal yang positif. Nah, kalau tentang hal yang positif Mbak Tita sudah ada rencana nggak? Apa ya, lebih ke ini sih, saya kan beberapa minggu ini tuh kayak ada nemu kayak kegiatan-kegiatan yang saya tuh baru tahu kayak oh ternyata ini ada loh, kayak dari TikTok sih biasa di FB FYP gitu yang kebanyakan aktivitasnya ya main sih, cuman kayak lebih bermanfaat gitu. Kayak apa ya, saya waktu itu kayak ada nemu komunitas, tapi yang kayak komunitas itu apa ya, kayak ngelukis bareng, terus kayak ngerakit yang gelang-gelang kayak gini, meronceng gitu. Itu yang setiap diadakan kadang setiap hari Minggu itu ya, kayak yang membuat pizza juga ya, itu. Oke, Mbak Tita, mungkin itu solusi dari yang Mbak Tita sampaikan ya. Nah, tapi menurut saya, sepengetahuan saya maksudnya, itu kan dilakukan setiap weekend ya Mbak Tita. Nah, apakah Mbak Tita itu akan mengurangi kecemasan itu menunggu setiap weekend terlebih dahulu? Kalau itu ini sih Bu, saya rencananya kalau misalnya apa ya udah ikut ya kelas itu ya bikin meronca dan segala macam, saya rencananya selanjutnya pengen ini aja apa nganuin sendiri. Jadi kalau misalnya ikut komunitas itu kan pasti kan udah tahu kayak alat bahannya apa, nah itu saya bisa beli sendiri dan ya udah saya selanjutnya bakal ngelakuin sendiri gitu. Gitu. Oke Mbak Tita, bagus ya tadi rencana-rencana dari Mbak Tita ya. Nah, karena Mbak Tita sudah menemukan solusi dari Mbak Tita, nah tapi menurut Mbak Tita itu kira-kira akan membuat diri Mbak Tita lebih rileks enggak? Kalau menurut saya iya, karena saya ngelihatnya itu kegiatannya yang benar-benar menyenangkan gitu, dan emang saya seumur hidup belum pernah nyoba kegiatan itu, jadi saya tuh rasa penasarannya tinggi, excitednya tinggi gitu. Karena rasa excited tinggi itu ya, akhirnya Mbak Tita merasa kayaknya seru deh ini, bakal mengurangi biar aku nggak cemas deh kayak gitu ya. Oke, dari solusi yang sudah Mbak Tita sampaikan tadi, kira-kira nih ketika Mbak Tita melaksanakan itu, kalau di rating dari angka 1 sampai 10, Mbak Tita akan kecemasan dari Mbak Tita itu berada di angka berapa setelah melakukan hal-hal tadi yang sudah Mbak Tita sebutkan? Mungkin akan turun ke 4 Bu. Akan turun ke 4 ya. Berarti kalau 4 itu sudah berada di bawah setengahnya dari kecemasan ya. Sudah lebih rileks ya. Meskipun ada cemas sedikit tetapi sudah jauh lebih baik, menurun 3 angka ya Mbak Tita. Oke, nah Mbak Tita sudah menemukan solusinya dan Mbak Tita juga sudah menyampaikan kira-kira ketika melaksanakan solusi dari Mbak Tita tadi, kecemasan Mbak Tita itu turun menjadi 4 gitu ya. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri sesi, saya akan memberikan tugas kepada Mbak Tita ya untuk ketika Mbak Tita cemas itu kira-kira nanti Mbak Tita bisa mencatat ini ya. Ketika Mbak Tita cemas, kira-kira apa sih yang Mbak Tita rasakan, itu nanti coba tolong ditulis ya Mbak Tita. Dan ketika Mbak Tita merasakan itu, hal apa yang Mbak Tita lakukan? Ya, seperti itu ya Mbak Tita. Kemudian nanti setiap Mbak Tita mendapati kecemasan di diri Mbak Tita bisa menulisnya dan nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya Mbak Tita ya. Oke, karena waktu kita juga sudah
sesuai kesepakatan tadi ya Mbak Tita. Iya. Semoga tadi solusi-solusi yang sudah Mbak Tita sampaikan, terus rencana-rencana Mbak Tita semoga terlaksana untuk mengurangi kecemasan dari Mbak Tita ya. Iya. Dan juga karena kita sudah berada di ujung sesi hari ini, maka saya akan menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini ya Mbak Tita. Tadi Mbak Tita menyampaikan bahwa Mbak Tita memiliki kecemasan ketika mendapatkan tugas-tugas yang entah itu mendadak ataupun yang datang ke Mbak Tita gitu ya. Dan ketika Mbak Tita mendapatkan tugas itu, Mbak Tita mulai merasakan kecemasan. Dan karena kecemasan itu akhirnya Mbak Tita menunda tugas itu dan mengerjakannya ketika mepet deadline gitu ya. Kemudian Mbak Tita sebelum datang ke sini Mbak Tita sudah mencoba mengurangi kecemasannya dengan menunda pekerjaan itu, dan kemudian Mbak Tita menemukan solusi atau rencana ketika Mbak Tita ketika Mbak Tita mendapatkan kecemasan itu, Mbak Tita akan melakukan hal-hal yang positif seperti itu ya Mbak Tita. Kemudian rencananya Mbak Tita akan ikut komunitas kayak meronce, terus komunitas membuat apa tadi Mbak Tita? Iya, semacam itu kayak membuat pizza gitu juga. Gitu. Oke. Nah kayak gitu ya Mbak Tita. Iya. Dan semoga Mbak Tita bisa menjalankan rencana-rencana Mbak Tita sesuai dengan planning tadi ya, untuk mengurangi kecemasan, dan semoga kecemasan Mbak Tita beneran berkurang sesuai dengan rencana seperti itu ya Mbak Tita. Kalau gitu kita akhiri ya sesi hari ini. Terima kasih Mbak Tita sudah menyampaikan ceritanya, menyampaikan keresahannya, dan semoga Mbak Tita sehat terus ya Mbak Tita. Kalau gitu silahkan melanjutkan kegiatan selanjutnya Mbak Tita, saya akhiri. Terima kasih Mbak Tita. Iya, sama-sama Ibu.